Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat. Kita ketemu lagi di malam ini, di Komsel ini. Kita akan bahas firman Tuhan yang berjudul tentang jangan diputusin, dilanjutin aja. Nah, apa sih yang dimaksud firman Tuhan tentang jangan diputusin atau dilanjutin aja? Nah, kita akan bahas ini satu persatu, di mana firman ini sudah dibawakan oleh Pastor Vero minggu lalu. Kita akan buka firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan bahas satu persatu, dan di sini ada 3 poin penting yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah banyak jiwa yang terhilang. Yang kedua adalah ini adalah tanggung jawab kita, bukan opsional. Dan yang ketiga adalah kita dapat melakukannya karena Yesus sudah memberi teladan, kuasa, dan juga penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita akan bahas tentang firman Tuhan. Ini yang pertama, poinnya adalah banyak jiwa yang terhilang. Bagaimana dunia ini, dunia yang sudah penuh dosa ini, sudah tenggelam di dalam dosa, terbawa arus dosa, dan juga banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu arah, dan mereka belum mengenal siapa Kristus itu sendiri. Jadi bagaimana kita lihat di sekitar kita, mungkin ada di keluarga kita, ada di tempat kerja kita, ada juga di sekolah kita, dan juga di area-area kehidupan kita lainnya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka tanpa arah, dan juga mereka tidak mengenal siapa Kristus itu sendiri. Nah, ini menjadi tugas penting buat kita, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan, untuk kita bisa dapat meraih kembali mereka yang sudah kehilangan arah dan sudah terbawa arus dosa. Bagaimana kita bisa lihat dunia digital juga, media sosial, teman-teman, bagaimana ketertarikan mereka terhadap media sosial dan daripada kabar baik itu sendiri atau Injil itu sendiri. Aku mau ajak teman-teman membuka Alkitab kita di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Kita lihat hati Tuhan Yesus, hati Sang Sumber itu sendiri, sumber kasih itu sendiri, gembala itu sendiri. Dia melihat bagaimana kehidupan dunia ini sudah tidak bergembala, bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, mereka hidup tanpa arah, dan itu membuat kehidupan sebagai manusia di dunia ini sangat lelah, sehingga akhirnya itu membuat hati Yesus, hati Tuhan kita merasakan belas kasihan kepada kita, sehingga Dia mau datang ke dunia ini untuk bisa menjadi kabar baik itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah ini tanggung jawab kita. Ini bukan opsional, bukan pilihan, teman-teman. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita bisa lihat ini bukan cuma saran atau opsi, tapi juga ini adalah suatu kewajiban, di mana kita yang sudah terpanggil sebagai murid-murid, di mana kita yang sudah terpanggil sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan. Nah, ada 3 tindakan penting yang harus kita ambil. Yang pertama, pergi, jadikan murid, baptis, dan ajar mereka. Kita pergi ke area-area kehidupan kita, di keluarga kita dulu, mungkin di rumah kita dulu, di kampus, di kantor, teman-teman, di tempat pelayanan-pelayanan kita yang sering atau suka kita lakukan. Nah, lalu setelah itu kita jadikan murid Tuhan, dan mereka percaya, akhirnya mereka mau dibaptis, dan kita ajar mereka. Dan ini adalah 3 tindakan penting yang harus kita ambil ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita hidup tanpa arah, tanpa tahu kabar baik itu sendiri. Lalu teman-teman, Tuhan Yesus juga berkata bukan jadikan mereka orang Kristen, tetapi jadikanlah murid-muridku. Di mana di sini ini bukan cuma sekedar menyampaikan Injil dan membaptis saja, tetapi di sini membentuk seorang murid, teman-teman, yang mau dibentuk, mau diajar, dan juga sungguh-sungguh menjadi percaya dan taat kepada Kristus.
Dan ini juga bukan tugas pendeta atau pastor saja, tapi ini juga panggilan untuk kita semua. Di mana di sini bisa dijelaskan bahwa ini adalah obor estafet, tongkat estafet yang tidak berhenti di murid-murid Tuhan Yesus saja atau berhenti di nabi-nabi atau di rasul-rasul, tapi juga ini adalah tongkat estafet yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita bisa terus memberitakan kabar baik itu sampai akhirnya kedatangan Tuhan Yesus datang. Ini kita bisa lihat teman-teman di 2 Timotius 2 ayat 2. Di 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang tepat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang. Lalu di Roma 10 ayat 14-15, di ayat 14-nya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di Roma 10 ayat 14-15, gimana orang-orang bisa tahu tentang kabar baik itu sendiri kalau tidak tidak percaya, dan bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka nggak mendengar tentang kabar baik itu, dan bagaimana mereka dapat dengar kalau nggak ada yang beritain teman-teman, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau mereka juga nggak diutus. Di sini kita bisa lihat ada poin-poin penting yang dimana di Roma 10 ayat 14-15 ini kita harus ada berita, ada kabar baik yang harus kita beritakan, dan juga pada akhirnya itu membuat kita diutus, dan setelah kita diutus, kita juga mengutus teman-teman kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus untuk terus-menerus memberitakan kabar baik itu. Lalu yang ketiga adalah kita dapat melakukannya karena Yesus telah memberi teladan dan kuasa. Nah, Yesus tidak hanya memerintahkan, tetapi juga dia memberi teladan, kuasa, dan juga menyertai kita. Teladan Yesus, bagaimana Yesus mau turun ke dunia ini, dia nggak nunggu kita datang ke dia, lalu pada akhirnya dia membentuk murid, dia mengajar, dia melayani dan mengutus, lalu dia bukan cuma mati dan bangkit lalu naik ke surga lalu melihat murid-muridnya memberitakan kabar baik, tapi dia masih mau mengajari murid-muridnya untuk bisa tetap bekerja di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Lalu ada kuasa dari Yesus, di mana di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dimana artinya adalah kita menjalankan amanat agung, dan kita diberi kuasa sama Tuhan, bukan cuma kuasa tapi juga kita nggak takut untuk memberitakan amanat agung itu karena ada Tuhan yang menyertai. Nah teman-teman, aku mau kesaksian di sini bagaimana pergumulan aku dalam dimuridkan, di mana pergumulan aku dimuridkan itu ada titik di mana aku merasa lelah teman-teman, merasa capek karena ini sangat bertentangan dengan kenyamanan aku teman-teman. Jadi berhala aku adalah kenyamanan, dan ini benar-benar sangat bukan cuma bertentangan dengan kenyamanan aku, dan berhala aku adalah kenyamanan, sehingga akhirnya itu membuat aku merasa terganggu teman-teman. Tapi aku harus paksa diri aku untuk aku bisa terus mau dimuridkan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan aku. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan, privilege yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan aku, ya itu harus aku jalani dengan hati yang bersyukur dan bersukacita sama Tuhan. Nah teman-teman, aku harap
teman-teman juga begitu. Walaupun di dalam kehidupan dunia ini, di kehidupan teman-teman ada dimuridkan atau memuridkan teman-teman, mungkin ada teman-teman, ada keluarga dari teman-teman yang pengen teman-teman kasih tahu tentang kabar baiknya, teman-teman bisa lakukan. Nah, gitu pula, atau mungkin teman-teman di sini yang lagi dimuridkan, mungkin ada rasa nggak enak dan nggak nyamannya, nggak apa-apa teman-teman, itu wajar. Tapi biarkan firman Tuhan yang ada di dalam diri teman-teman berkuasa, bukan perasaan teman-teman, apalagi perasaan nyaman teman-teman yang teman-teman udah ada di zona itu gitu. Nah, ini ada points to ponder. Yang pertama adalah bagaimana proses pemuridan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Lebih suka dimuridkan atau memuridkan, bahkan mungkin tidak suka keduanya atau suka dua-duanya, berikan alasannya. Pernahkah kamu pemuridan melakukannya dengan kekuatan kamu sendiri, lalu bagaimana hasilnya? Dan yang keempat, minggu ini siapa orang yang terhilang yang mau kamu ajak masuk dalam pemuridan? Aku sudah selesai teman-teman, nanti kita bahas ini di breakout room. Sampai jumpa.